Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Satu pemirsa Opini, ketemu lagi di hari ini, obrolan pas di sini bersama saya Iqbal Fatwa. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan bintang tamu yang luar biasa sekali, mulai dari badannya luar biasa. Dan pastinya untuk Anda pemirsa Opini, jangan lupa follow sekarang juga semua akun sosial media dari TVRI Bengkulu dan juga bisa nonton Opini ini di YouTube channel TVRI Bengkulu. Subscribe sekarang juga TVRI Bengkulu. Yes, di hari ini saya akan mengajak semua pemirsa Opini untuk hidup sehat, bagaimana trik dan tipsnya, terus bagaimana yang mungkin punya kendala atau juga keluhan yang sama seperti saya, bagaimana mengecilkan perutnya untuk para laki-laki. Nah, sudah hadir di studio Opini yang hari ini membuat saya minder dengan badan saya. Ini dia, ada dua orang abang-abang yang luar biasa, ada Bang Rocky dan juga Bang Regar. Wah, terima kasih. Widih, seram loh ini badannya. Apa kabar Bang Rocky, Bang Regar? Baik, sehat, alhamdulillah. Baik. Luar biasa. Memang orang-orang yang sudah terbiasa dengan olahraga ini auranya, vibe-nya positif terus, sehat terus. Gimana Bang Rocky atau Bang Regar kesibukannya akhir-akhir ini? Kalau kesibukan kita di minggu-minggu ini kita lagi mempersiapkan ya. Kita ada mau membuat suatu gebrakan baru karena dari 2013 nih di Bengkulu belum pernah diadain. Gebrakannya itu yaitu kita pengen buat event body contest, Rock Gym Body Contest Championship. Itu skala nasional. Itu. Nah, kita disibukkan dengan itu minggu-minggu ini. Makanya itu pemirsa Opini, di episode kali ini spesial saya mengundang. Nah, untuk informasinya adalah Bang Rocky ini owner dari Rock Gym. Ya, juga pasien di sini juga ada tim penasehatnya. Ada Bang Regar di sini. Baik. Karena tadi yang sudah di-spill dari Bang Rocky di Bengkulu sendiri 2013 yang lalu. Iya, ada. Terakhir untuk event body contest dan sekarang Rocky membuat event body contest berskala nggak main-main loh, langsung nasional. Oke, nah sebelum kita bahas seputar event yang akan terselenggara nanti, terus juga seputar bagaimana di dunia gym itu, saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Tak kenal maka tak sayang nih. Saya penasaran nih, bagaimana kedua orang abang-abang ini hingga akhirnya mendapatkan bentuk badan yang seperti sekarang. Nah, ke Bang Regar dulu nih. Bang Regar, Baik. apa sih yang membuat akhirnya Bang Regar, wah, jadi suka nge-gym, terus juga jadi termotivasi, ataukah mungkin iseng-iseng zaman dulu, wah bosan nih sore-sore, akhirnya ke tempat gym. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, para pendengar semua yang mulia. Jadi begini Bang, trigger atau penggerak kenapa saya sampai mengikuti atau menekuni olahraga gym, karena bentuk tubuh saya dulunya itu tidak ideal. Oke. Karena saya terlalu kurus. Saya tinggi lebih kurang 170 cm, sedangkan berat badan saya pada saat itu sekitar 55 sampai 56 kg. Oh, Jadi dengan kurus setinggi sekali. itu berat badan hanya 55-an itu berarti Iya. ya kategori kurus. Makanya dulu kalau di tempat kerja saya yang dulu orang tidak ada yang manggil nama, taunya cungkring. Dapat julukan. Iya, karena kurus sekali. Oleh sebab itu, saya kebetulan memang hobi olahraga. Jadi berbagai bidang olahraga sudah saya coba, kayak atletik, lari, ya, kebetulan bela diri dan seterusnya. Tetapi saya jalani beberapa tahun, tidak ada yang bisa menambah berat badan. Ya. Nah, jadi untuk menambah proporsionalnya tubuh itu ya memang saya harus gym. Oh, nah ini informasi terbaru nih pemirsa Opini. Jadi awalnya Bang Regar ini badan dia kurus. Terus nge-gym, baru bisa juga dapat berat badan yang proporsional. ideal. Iya. Okay. Jadi jangan berpikir bahwa di gym itu hanya untuk orang yang yang gemuk jadi kurus, enggak. Justru yang mencari proporsional dari yang kurus bisa jadi gemuk juga. Dan relatif lebih mudah kalau menurut saya berdasarkan pengalaman menaikkan berat badan daripada menurunkan. Begitu kan, Bang? sama-sama susah kayaknya. Iya. Kalau bagi saya lebih mudah karena apa? Kita makan ya kan, volume olahraganya dan seterusnya. Tapi intinya dengan kita nge-gym, kita bisa memanage waktu. Karena gym ini olahraga yang individual ya. Kalaupun ada kita pakai partnership, itu kita nggak perlu ada teman. Bayangkan kalau kita mau main bulu tangkis Bang sendiri susah. Oh betul. Iya, main apapun itu kita harus ada lawan. Ya kita ada waktu, teman kita tidak ada waktu. Tapi kalau gym kan nggak.
kapanpun, Personal. terus hujan pun kita siap tetap olahraga. Oh, karena indoor itu tadi. Iya, indoor. Oke. Ya silakan Nah, Bang itu Rocky, cerita apa Bang tujuannya Regar. dulu ya? Nah, saya penasaran sama Bang Rocky nih. Hingga akhirnya sekarang punya bisnis tempat gym tersendiri yaitu Rock Gym nih pemirsa Opin. Nah, kalau dari cerita Bang Rocky gimana, Bang? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat siang buat semua pemirsa. Kalau saya Bang sebenarnya nggak jauh berbeda Bang sama Bang Regar tadi. Posisi saya kurus sekali pada saat saya kuliah. Mengenal gym ini dari 2004 Bang. Pada saat kuliah saya kurus sekali di 55, tinggi 173, 174. Jadi untuk memotivasi diri, kata Deddy Kobuzer, kalau lu pengen keren olahraga gym. Gitu dong. Bener-bener. Iya. Jadi kalau mungkin merasa wah wajah saya kurang tampan nih. Iya. Tapi kalau sudah nge-gym badan udah jadi, ada yang bisa dijual nih. Udah jualan. Jadi orang tidak fokus lagi dengan muka, Betul, dengan betul. tampilan, orang fokus dengan Begitu bodinya. ketemu lihatnya langsung ke badan. Wih, alangkah elok badan abang. Gitu. Oke, jadi sebenarnya motivasi sama ya berarti Iya, berdua iya, ya. sama-sama. Karena dari badan yang kurang proporsional hingga akhirnya lari ke gym, jadilah badan yang Alhamdulillah proporsional. proporsional dan sehat juga Iya, sih. tujuan Tentunya utamanya sehat. Karena gini Bang, sehat itu kan ada banyak faktor. Betul. Salah satunya pola makan, pola istirahat. Jadi kalau kita nge-gym, kita bisa atur. Misalnya sore kita nge-gym, otomatis malamnya kita akan lebih bagus istirahatnya. Oke, benar. Itu saran juga buat kawan-kawan yang susah tidur. Apa nama penyakitnya itu? Insomnia. Insomnia, benar. Jadi kalau mau ke gym aja, main yang berat-berat. Wah, bisa nggak bangun. Pulang ke rumah udah capek. Iya. Dan yang aneh-aneh nggak bisa gitu. Bener bisa nggak mau bangun lagi. Iya. Jadi saya ya kami orang kurus tuh rata-rata susah tidur, insomnia. Oke. Jadi apa yang membuat kita nge-gym tadi salah satunya itu setelah capek. Karena nge-gym tuh bisa melatih semua bagian otot. Ya. Dan itu yang saya lihat berbeda dengan olahraga yang lain. Olahraga yang lain mungkin kardio, dia hanya fokus kepada otot jantung. Betul, Ya. betul. Tapi kalau di gym, kardionya dapat, pembentukan otot juga dapat, terus hal-hal lain juga dapat. Karena di sini kan kita ada di circle yang positif. Betul. Makanannya, ya mohon maaf, di tempat gym itu kan makanannya nggak ada yang goreng-gorengan ya Bang. Benar. Buah-buah potong, Sehat-sehat susu, semua. sehat-sehat semua. Jadi kantinnya kantin sehat. Iya. Nggak ada lontong, lontong tunjang nggak ada. Nah, untuk kalau Bang Rocky sendiri Bang, hingga akhirnya kan berawal dari hobi berarti Iya, nih. berawal dari hobi. Terus dan sekarang punya bisnis untuk tempat gym gitu. Nah, awal mula kepikiran, wah boleh nih sepertinya saya bikin nih. Awal mula kepikiran itu pada dari dulu saya kan hobi nih Bang. Jadi hobi dari sekedar hobi, cobalah pada saat setelah menikah bingung nih mau buka kerja apa. Oke. Mau kerja ke sini ke situ susah gitu kan. Sarjana tapi buat pekerjaan itu susah. Jadi mau nggak mau kita coba cari modal, bangunlah usaha ini gitu. Dan alhamdulillah saya dapat teman-teman dan keluarga di situ. Maksudnya yang mau bekerja sama-sama kita, kita tempatkan wadahnya dan di situ kita cari uang sama-sama bersama seluruh trainer saya. Trainer saya banyak Bang. Oke. Alhamdulillah sekarang sudah ada khusus perempuan, satu-satunya di Provinsi Bengkulu. oke. Kita punya gym khusus woman. Oke, jadi trainernya khusus perempuan sama Khusus perempuan. perempuan. Tempatnya pun khusus perempuan. Pengunjungnya perempuan, trainernya semua perempuan, dan laki-laki di sana dilarang masuk. Jadi buat para ibu-ibu yang berhijab, Nah, benar nih, benar. buat yang pengen tahu tempat olahraga yang tidak mau gabung sama Laki-laki. cowok, Ada. ada itu tempatnya di Rawamakmur. Khusus Bang. Khusus benar-benar perempuan. khusus. Terkadang Khusus kan perempuan. perempuan kan juga pengen nih Iya, minimal Bang. mereka ingin dapat badan proporsional, Iya, benar. perut tidak buncit, lemak-lemak luntur. Mau nge-gym, wah nggak enak gabung Ada sama cowok, cowok atau iya. juga trainernya cowok gitu. Cowok, terkadang kan kita kan di sini kan agama kan masih terlalu kuat ini Bang. Jadi makanya saya coba buat salah satu gebrakan baru pada saat itu mungkin udah 2 tahun yang belakang. Alhamdulillah Bang, responnya lumayan banyak gitu. Khusus cewek. Khusus perempuan semua. Jadi Rock Gym itu ada berapa tempat Bang? Dua ya. alhamdulillah. Satu khusus cewek di Rawamakmur Ya, ya, yang satu satu lagi yang di Tanah Patah. Oke, nah, tapi Bang Rocky pernah nanya nggak sama mungkin sama trainer di situ atau sama leader di sana, selain tempat gym di sana juga dijadikan tempat arisan nggak Bang? Oh enggak. Karena kan di sini bukan. Takutnya kan, ayo hari ini kita ngocok arisan sambil nge-gym ya. Karena isinya kan ibu-ibu.
Nah, berarti kurang lebih berapa tahun nih Bang kalau untuk di Rock Gym sendiri? Di Rock Gym Tanah Peta kita dari 2018, Bang. 2018. Kalau yang di Real Makmur kita di 2022 kayaknya, Bang. 2022. Oke, luar Baru, biasa masih baru. perkembangannya. Tapi responnya alhamdulillah positif semua, Bang. Antusiasnya luar biasa. Karena kita kan terkadang ibu-ibu yang pakai hijab, dia pengen pakai baju olahraga, Betul. dia pengen berekspresi di sana Benar, tanpa ada laki-laki Berekspresi, gitu. ya. Makanya mereka kebanyakan di situ. Oh, oke. Nah, ini kita bahas seputar untuk nge-gym ini sendiri Iya, atau benar. menemukan badan yang proporsional. Nah, kalau untuk normalnya berapa lama sih, Bang, untuk kita mendapatkan badan ideal? Normalnya gym itu tergantung sih, Bang. Ya, polanya. Kalau misalkan kita fokus, normal kita gym itu buat badan ideal gimana nih, Bang? Badan ideal, Badan ideal. Badan ideal itu, Bang, sebenarnya tidak gampang, tidak bisa diukur dengan waktu juga. Ya. Oke. Jadi dia berjalannya waktu, kalau kita bisa jaga pola makan yang baik, dia kuncinya 5, Bang. Yang pertama itu konsisten dulu. Oke, Iya. konsisten. Oke. Setelah konsisten, baru dari pola makanan, in dan out. Apa yang masuk dan apa yang yang keluar. Oke. Terus yang ketiga baru pola latihan. Keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima baru suplemen atau asupan nutrisinya. Oke, jadi jangan begitu nge-gym langsung browsing Oh, di jangan. e-commerce Ya. suplemen apa ini? Ya, jadi suplemen itu hanya penunjang, Bang. Penunjang. Intinya di makanan. Dan makanan Jadi dan di real pola food latihan. semuanya, di real food kita semuanya ada, Bang, ya. Siap, Dari lengkap. daging semuanya ada, ayam semuanya ada, sayur-sayuran itu sebenarnya sudah mencukupi. Tapi terkadang orang kebanyakan yang susah makan, makanya dia butuh suplemen. Tambahan. Penunjang. Itu hanya penunjang, Bang. Dan Tidak saya dianjur. saya tambahkan sedikit. Jadi dalam olahraga gym itu tidak ada yang instan. Jadi makanya harus berpikir bagaimana supaya pembentukan tubuh itu dilakukan secara bertahap, terus proporsionalnya itu dapat nanti. Oke. Jadi dengan apa? Dengan latihan yang seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Rocky tadi ada 5 tahapan. Nah, terkadang di masyarakat kita itu mereka masih berpikir gimana supaya instan. Baru Betul. saat latihan 1-2 minggu Langsung sudah dicermin. mau pulang. Nah, disinilah pola pikir yang harus kita jelaskan bersama ya, kita luruskan bahwa kalaupun dia latihannya konsisten, ya makannya bagus, istirahatnya bagus, walaupun dia nggak menggunakan suplemen, pertumbuhannya juga akan ada. Iya, oke, Nah, baik. tapi dengan dibantu dengan suplemen itu akan lebih baik lagi. Oh, Nah, dan satu oke. lagi kembali lagi harus konsisten. Oke, Ah, nah itu dia itu pemirsa intinya. opini. Dan lebih lanjut lagi kita akan bahas bersama dengan dua orang luar biasa ini. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini. Sip.